Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua. Gimana kabarnya? Semoga dulur-dulur semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya, di situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, oke, pada kesempatan kali ini aku mau ngajakin dulur-dulur semua, mau ngajakin kawan-kawan semua buat ngebisu bareng nih. Nah, tapi bukan bisu dalam artian kita nggak bisa ngomong apa-apa kan. Buktinya aku bisa ngomong nih. Nah, jadi ngebisu ini maksudku adalah aku mau ngajakin dulur-dulur buat ngobrolin atau bincang-bincang isu terkini. Nah, makanya aku singkat sebagai bisu, bincang isu gitu kan. Nah, jadi Lur, apa yang terjadi di dalam ruang publik atau apa yang terjadi di dalam masyarakat kita umum, kalau kita amati akhir-akhir ini, mungkin ada sebagian yang membuat kita merasa miris, atau bahkan ada yang sebagian membuat kita merasa tergelitik gitu kan. Nah, jadi kalau aku melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini memang merupakan efek dari sebuah situasi yang tidak menentu ya. Kenapa demikian? Karena memang dalam situasi wabah atau dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak sekali dilema-dilema bagi apa namanya kalangan masyarakat, baik kalangan masyarakat bawah, baik kalangan masyarakat kelas menengah atau bahkan kalangan masyarakat atas ya. Tetapi sekali lagi bukan dalam artian aku mendikotomikan kelas sosial ya. Nah, sekali lagi yang mungkin yang aku tekankan adalah aku kurang sepakat juga sih mengenai persoalan kelas sosial ini atau pembagian kelas sosial ini gitu kan. Nah, tapi Lur, pada kesempatan kali ini aku mau ngajakin dulur-dulur semua atau kawan-kawan semua buat ngobrolin nih isu-isu yang lagi hangat atau isu-isu yang lagi banyak diperbincangkan sama masyarakat umum atau masyarakat luar ya. Nah, jadi mungkin kalau kita akhir-akhir ini amati ya, mungkin buat dulur-dulur yang benar-benar memegang teguh stay at home, kemudian atau memegang teguh social distancing, kemudian menaati PSBB dan lain sebagainya, dulur-dulur mungkin bisa memperhatikan dari jagat atau dari dunia sosial media gitu kan. Nah, jadi apa yang terjadi di dunia nyata itu bisa mungkin di apa namanya di masa yang notabene kecanggihan informasi atau kecanggihan teknologi itu kita bisa melihatnya dari sebuah media gitu kan atau dari media sosial gitu. Nah, jadi mungkin buat dulur-dulur, isu-isu yang sekarang terjadi ini memang menjadi sesuatu hal yang menarik juga termasuk bagi saya gitu kan. Nah, jadi salah satu diantaranya mungkin ada persoalan yang mengenai nih, kemarin aku buka Twitter lagi rame nih hashtag Indonesia Terserah. Nah, hashtag Indonesia Terserah ini menarik banget sih ketika aku buka, banyak sekali kan komentar-komentar, kemudian banyak sekali tweet-tweet dan lain sebagainya. Kemudian yang baru ini nih, baru banget nih, baru banget kemarin, ketika mall mulai dibuka, masyarakat berbondong-bondong buat belanja baju lebaran. Nah, bahkan ada yang menggelitiknya, ada yang komen atau ada yang membuat sebuah pernyataan, baju lebaran buat dipakai di alam barzah katanya gitu. Wah, ini menurutku sangat menarik sih untuk kita perbincangannya. Nah, selain itu ada juga nih yang menarik atau ada juga yang panas sedang dibicarakan di kalangan kawan-kawan mahasiswa atau dulur-dulur mahasiswa nih. Nah, jadi di kalangan mahasiswa atau dulur-dulur mahasiswa ini lagi panas perbincangan persoalan biaya pendidikan. Nah, jadi khususnya mungkin di teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi negeri ya. Nah, jadi kawan-kawan atau dulur-dulur mahasiswa ini lagi ramai memperbincangkan mengenai persoalan UKT nih. Jadi banyak dari kampus-kampus negeri menuntut atau menggugat kampusnya masing-masing untuk mengembalikan sebagian uang kuliahnya atau memberikan pembebasan biaya pendidikan di semester berikutnya nih Lur. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih mendalam, aku mau bahas dari yang pertama dulu nih, hashtag Indonesia Terserah. Nah, jadi kemarin ketika aku melihat hashtag Indonesia Terserah di Twitter ini, memang banyak sekali ungkapan-ungkapan, banyak sekali statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwasannya situasi yang terjadi sekarang ini membuat kita pada argumen atau membuat kita pada statement, ya udahlah terserah Indonesia terserah Indonesia aja lah, atau ya udahlah terserah kalian aja lah gitu kan. Nah, jadi situasi ini yang kemudian memunculkan hashtag ini gitu. Nah, jadi
kemarin ketika aku scroll trending hashtag Indonesia Terserah ini, memang banyaknya atau lebih dominannya adalah ungkapan-ungkapan dari garda terdepan, atau dalam hal ini adalah tenaga medis yang mengungkapkan kekecewaan atau kegelisahan atau keresahan mengenai situasi yang ada seperti sekarang gitu kan. Nah, di tengah situasi garda terdepan sedang berjuang melawan wabah COVID-19 ini, banyak masyarakat yang mengabaikan upaya-upaya untuk melawan atau upaya-upaya untuk berperang melawan wabah COVID-19 ini gitu kan. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas, yaitu ramainya atau berbondong-bondongnya masyarakat berbelanja ke mall gitu kan, ketika mall mulai dibuka lagi. Nah, tetapi sebelum itu, kalau kita mencermati hashtag Indonesia Terserah ini, kita bisa mendapatkan pesan atau kita bisa mendapatkan sebuah semiotika atau sebuah simbol yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan atau dulur-dulur garda terdepan. Nah, kalau aku melihatnya bahwasanya hashtag Indonesia Terserah ini adalah ungkapan kekecewaan terhadap sebuah diskursus publik atau terhadap sebuah persoalan publik yang notabene dalam situasi sedang berperang ini, dalam situasi keadaan genting ini, kenapa sih gitu kan harus ada hal-hal atau harus ada sesuatu hal yang justru ini akan menghambat peperangan kita untuk, atau ini akan menghambat kemenangan kita dalam berperang melawan pandemi COVID-19 ini gitu kan. Nah, semisal contohnya, sejujurnya saya sangat mengapresiasi ketika awal pemerintah membuat kebijakan pelarangan mudik. Tetapi yang menjadi heran adalah kenapa ketika mendekati hari raya, atau kenapa ketika kebijakan itu baru saja ditetapkan, mungkin baru bergulir beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, kebijakan tersebut dicabut kembali gitu kan. Nah, efek dari kebijakan ini dicabut kembali memberikan banyak sekali dampak kepada upaya untuk melawan COVID-19 ini gitu kan. Semisal contohnya ya, yang tadinya masyarakat sudah tidak ada keinginan untuk mudik karena memang kesulitan akses untuk pulang kampung, atau kesulitan akses untuk mudik karena ada pelarangan mudik, dari mulai pembatasan transportasi atau bahkan tidak ada transportasi yang beroperasi, hingga berlakunya checkpoint di jalan-jalan utama, di jalan tol, hingga di setiap kabupaten pun ada checkpoint seperti itu gitu kan. Nah, tetapi ketika kebijakan ini dicabut, maka akan muncul persepsi di mata masyarakat bahwasannya, ya berarti kita boleh mudik dong, kebijakannya kan udah dicabut, ya kan? Kemudian, wah berarti kita boleh mudik dong, kan transportasi udah mulai berlaku lagi gitu kan. Nah, ini yang kemudian memicu persepsi publik, atau membuat publik memiliki persepsi lain terhadap kebijakan ini gitu kan. Walaupun mungkin para pemangku kebijakan atau kemudian para influencer-influencer itu menyuarakan bahwasanya kita nggak usah mudik gitu kan, kita nggak usah mudik kalau kita sayang sama keluarga di kampung, atau kalau kita mencintai keluarga di kampung, kita nggak usah mudik. Nggak ada yang tahu kan kita bawa virus atau enggak gitu kan. Tetapi yang perlu kita lihat ya, sebenarnya kalau kita ngomongin persoalan masyarakat yang mudik gitu kan, kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih mendalam lagi gitu kan. Logika sederhananya, masyarakat tidak akan memaksa mudik apabila ada regulasi yang jelas, atau apabila ada sebuah situasi yang memaksa masyarakat tidak mudik gitu kan. Nah, sedangkan apa yang terjadi pada kita, atau apa yang terjadi dalam diskursus publik kita ini gitu kan, justru menimbulkan persepsi di mata masyarakat bahwasannya, wah, dengan kebijakan larangan mudik ini dicabut, kemudian pelonggaran transportasi, berarti ada kesempatan nih, ada celah buat kita mudik gitu kan. Nah, maka dari itu, kalau saya pribadi memandang bahwasannya, selain memang di tengah tingkat kesadaran masyarakat kita yang rendah dalam dengan dihadapi pada situasi pandemi ini, justru kebijakan inilah yang kemudian memperparah situasi dalam keadaan melawan COVID-19 ini gitu kan. Bayangkan saja
Di tengah tingkat kesadaran yang rendah, masyarakat dalam artian ketika masih ada larangan mudik aja, banyak sekali masyarakat yang mencari kesempatan-kesempatan untuk atau mencari celah-celah untuk memaksa atau kembali ke kampung gitu kan, atau memaksa untuk mudik. Nah, apalagi kebijakan ini dicabut gitu kan. Nah, maka aku kira hashtag Indonesia Terserah ini merupakan ungkapan kekecewaan tidak hanya kepada masyarakat tetapi kepada pemerintah juga gitu kan. Kenapa sih pemerintah gitu kan di tengah situasi berperang melawan COVID-19 ini justru membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak atau tidak memihak kepada kemenangan untuk melawan COVID-19 ini gitu kan. Nah, ini menjadi keheranan, ini yang menjadi kegelisahan, dan ini yang menjadi ungkapan kekecewaan teman-teman yang ada di garda terdepan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau kita ngomongin hashtag Indonesia Terserah juga, ini berbicara mengenai perilaku masyarakat kita yang akhir-akhir ini terjadi ya. Nah, jadi akhir-akhir ini terjadi di masyarakat kita itu memang sudah enggan atau sudah aku melihat sebenarnya bukan enggan sih ya. Bukan enggan, tetapi memang kesadaran kita itu rendah gitu kan. Tingkat kesadaran kita itu rendah, maka dari itu terjadi hal-hal yang viral atau hal-hal yang menjadi ramai di perbincangan ini gitu kan. Seperti yang sedang ramai di perbincangan adalah sebuah rekaman di pusat perbelanjaan atau di mall, masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja gitu kan, untuk kebutuhan hari raya gitu kan. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang lain, dari sudut pandang yang selama ini beredar atau dari sudut pandang umum, kalau sudut pandang umum mengatakan bahwasannya ini adalah tanda kutip kebodohan masyarakat di tengah situasi pandemi ini memaksa untuk berbelanja, atau tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sehingga memaksa untuk keluar rumah dan berbelanja dan berkerumun. Tetapi kalau aku melihat ini adalah sebuah efek dari ketidakjelasan regulasi, ketidakjelasan sistem untuk menangani atau untuk berperang melawan COVID-19 ini gitu kan. Coba bayangkan teman-teman, aku kasih kasih pandangan yang paling sederhana deh. Mungkin gak sih kita belanja ke mall kalau mallnya ditutup? Aku rasa nggak mungkin kan. Maka dari itu, kalau aku melihat kenapa bisa terjadi keramaian di pusat perbelanjaan, kemudian masyarakat berbondong-bondong menghindari upaya social distancing, kemudian upaya PSBB dan lain sebagainya. Ya balik lagi karena ada sumbernya, atau ibarat kata ya, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Nah, maka dari itu logika sederhananya, kalau pusat perbelanjaan itu nggak dibuka atau kalau mal-mal itu nggak dibuka, aku rasa hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini atau yang viral seperti sekarang ini, atau dimana masyarakat itu berbondong-bondong belanja ke mal untuk kebutuhan hari raya ini, nggak akan pernah terjadi. Kenapa demikian ya? Balik lagi, masyarakat bertindak karena ada peluang, masyarakat bertindak karena ada ruang gitu kan. Kalau ruang-ruang yang memungkinkan hal-hal ini terjadi tidak ada, saya kira tidak akan pernah ada perilaku seperti ini gitu kan. Nah, maka dari itu saya melihat sebenarnya seandainya saja pemerintah kita itu tegas gitu kan dalam berperang melawan COVID-19 ini, katakanlah seperti tadi, larangan mudik ini tetap diberlakukan sampai benar-benar libur hari raya Idul Fitri ini berlalu gitu kan. Atau kemudian pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak menjadi sektor-sektor yang sangat krusial atau sektor-sektor yang sangat mendasar untuk masyarakat atau kebutuhan publik itu tetap ditutup. Aku kira hal-hal yang tidak ingin terjadi seperti banyaknya masyarakat yang memaksa mudik, kemudian banyaknya masyarakat yang memaksa berkerumun untuk berbelanja, itu bisa terhindari dulur-dulur atau kawan-kawan semua. Nah, balik lagi sekali lagi, saya melihat ini dari sudut pandang yang lain gitu kan, atau melihat ini dari sudut pandang atau kacamata
kacamata, istilahnya sudut pandang yang lain daripada sudut pandang yang ada saat ini gitu kan. Nah, jadi sekali lagi aku melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah merupakan sebuah efek domino dari ketidakjelasan kebijakan, ketidakjelasan aturan, ketidakjelasan regulasi yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan kita gitu kan. Sehingga menimbulkan efek domino, diantaranya adalah banyak sekali masyarakat yang memaksa untuk pulang kampung atau bahasanya mudik. Bahkan banyak juga masyarakat yang memaksa berkerumun dengan berbelanja di pusat perbelanjaan gitu kan. Nah, maka dari itu aku melihat ini adalah sebuah efek domino dari ketidakjelasan atau ketidaktegasan pemerintah membuat suatu kebijakan gitu kan. Nah, itu sih sudut pandangku mengenai apa namanya yang akhir-akhir ini terjadi, seperti kerumunan di pusat perbelanjaan, kemudian banyak sekali masyarakat yang memaksa mudik. Dan ini loh, Indonesia Terserah itu adalah ungkapan kegelisahan, ungkapan kekecewaan, ungkapan kemarahan dari kawan-kawan atau dulur-dulur yang berjuang di garda terdepan. Ini loh, Indonesia Terserah. Ya udah, terserah kalian lah, terserah pemerintah lah gitu kan. Kita udah pasrah, yang penting kita usaha di garda terdepan semaksimal mungkin. Nah, jadi harapannya mungkin dari hashtag Indonesia Terserah ini kita bisa menilai, kita bisa melihat ada harapan bahwasannya ayolah bantu tenaga medis atau bantu teman-teman garda terdepan untuk perang melawan COVID-19 ini. Nah, harapan-harapan ini timbul bukan hanya ditujukan kepada masyarakat gitu kan, untuk mematuhi aturan-aturan social distancing, kemudian untuk diam di rumah saja dan lain sebagainya. Tetapi harapan ini juga ditujukan kepada pemangku kebijakan agar membuat kebijakan atau regulasi yang jelas dan tegas gitu kan, untuk mempercepat peperangan melawan COVID-19 ini. Nah, seperti itu dulur-dulur atau kawan-kawan. Nah, selanjutnya yang ketiga, dan topik atau isu terkini yang sedang diperbincangkan, yang hangat juga, yang terakhir adalah di kalangan mahasiswa atau di kalangan teman-teman mahasiswa perguruan tinggi negeri. Sekarang ini lagi rame atau lagi panas dibahas mengenai persoalan biaya pendidikan gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang sedang diperbincangkan di teman-teman mahasiswa itu gitu kan. Nah, jadi yang sedang diperbincangkan teman-teman mahasiswa ini adalah di tengah situasi krisis akibat wabah pandemi COVID-19 ini, universitas-universitas atau lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk memberikan sebuah keringanan atau digugat untuk memberikan sebuah keringanan kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa dalam hal biaya pendidikan. Kenapa demikian? Ya, kita ketahui secara umum aja ya. Ini bukan jadi rahasia umum lagi, wabah COVID-19 ini berdampak ke sektor ekonomi masyarakat secara keseluruhan gitu kan. Apalagi bagi kawan-kawan mahasiswa yang orang tuanya pekerja harian, buruh harian dan lain sebagainya gitu kan. Ini akan jelas sangat terasa karena pemasukan semakin sulit, tetapi biaya pendidikan tinggi tetap saja di angka segitu gitu kan. Atau bahkan biaya pendidikan tinggi itu stuck sangat tinggi, seperti tingginya Menara Saida di Jakarta itu, yang angker itu gitu kan. Jadi ini keangkeran tersendiri bagi orang tua mahasiswa atau bagi mahasiswa. Kemudian inilah yang kemudian memunculkan kegelisahan di kalangan mahasiswa, sehingga ramai diperbincangkan dan ramai digugat. Banyak sekali kampus-kampus yang digugat oleh mahasiswanya untuk segera membuat kebijakan keringanan biaya pendidikan ini gitu kan. Nah, kalau aku melihat persoalan ini sebenarnya, kalau aku lihat adalah dari perspektif yang mungkin agak kritis ya gitu kan. Tapi teman-teman berhak menilai ya perspektif ini kritis atau enggak. Tapi aku melihat ini dari perspektif lain. Jadi gini teman-teman, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, pendidikan itu kan seharusnya memberikan solusi-solusi atau memberikan alternatif-alternatif kepada masyarakat gitu kan, dalam situasi yang tidak menentu ini gitu kan. Semisal contohnya
Ketika masyarakat bingung untuk mengetahui apa itu COVID-19, kemudian ketika masyarakat itu bingung bagaimana cara mencegah COVID-19 dan lain sebagainya, atau bahkan ketika masyarakat bingung bagaimana dia bisa makan, harusnya pendidikan kita itu memberikan solusi atau memberikan alternatif atas semua hal itu gitu kan, bukan malah menjadi beban baru, bukan malah menjadi persoalan baru di tengah banyaknya persoalan akibat wabah COVID-19 ini gitu kan. Nah, kenapa aku katakan ini menjadi persoalan baru? Eh, kita bayangkan aja ya, di tengah situasi wabah COVID-19 ini, di tengah situasi wabah COVID-19 yang memicu banyak krisis lain, yang dari mulai krisis pangan, krisis ekologi, hingga krisis ekonomi yang sudah kita rasakan secara nyata, maka banyak dari kalangan orang tua yang kehilangan pekerjaan, banyak dari kalangan orang tua mahasiswa yang terkena PHK. Nah, dalam situasi ini, pendidikan justru malah memberikan beban yang lebih gitu kan. Kenapa demikian? Sebagai contoh, pembelajaran dalam jaringan, dalam jaringan itu memakan banyak biaya dalam hal ini untuk membeli kuota internet gitu kan. Oke lah, meskipun sekarang banyak kampus-kampus yang sudah memberikan subsidi internet gitu kan, itu pun atas desakan dari kawan-kawan mahasiswa atau dulur-dulur mahasiswa ya. Nah, tetapi bukan hanya itu kawan-kawan atau dulur-dulur. Nah, kemarin juga saya sempat baca di salah satu portal berita, ada salah seorang mahasiswa meninggal karena mencari sinyal internet untuk mengerjakan tugas pembelajaran dalam jaringan. Nah, hal tersebut sangat jelas gitu kan. Ini merupakan sebuah persoalan baru di tengah banyaknya persoalan gitu kan. Pendidikan kita itu menjadi persoalan baru di tengah banyaknya persoalan gitu kan. Ini sangat ironis gitu kan. Ini sangat menohok, dan ini sangat membuat kita merasa memandang pendidikan kita itu ya bukan pendidikan yang bisa memberikan solusi di tengah situasi yang tidak menentu ini gitu. Nah, maka dari itu aku menilai bahwasannya pendidikan kita itu memang jauh dari kata jauh dari kata berpihak kepada masyarakat gitu kan. Kenapa demikian? Sebagai contoh ya, sebagai contoh yang lagi trending, seandainya pendidikan ini berpihak kepada kepentingan masyarakat atau berpihak kepada masyarakat, pendidikan kita itu lebih mengedepankan bagaimana caranya menghadirkan solusi-solusi di tengah ketidakpastian. Sebagai contoh, solusi apa sih yang bisa dihadirkan pendidikan kita gitu kan. Di tengah situasi krisis ekonomi seperti sekarang, untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sulit bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, atau bahkan bagi masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menentu. Harusnya pendidikan kita itu memberikan alternatif, membebaskan biaya pendidikan atau memberikan keringanan biaya pendidikan itu sendiri gitu kan. Bukan justru malah stuck atau saklek atau absolut pada situasi atau pada keputusan yang ada seperti sekarang ini gitu kan. Nah, maka dari itu aku menganggap ini sebagai sebuah persoalan tersendiri di tengah banyaknya persoalan-persoalan lain dalam situasi berperang melawan COVID-19 ini gitu kan. Nah, oke, mungkin kesimpulannya ya, dulur-dulur atau kawan-kawan semua, kesimpulannya adalah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, masyarakat kita memang dihadapkan pada situasi yang sangat dilematis ya. Kenapa dilematis? Karena masyarakat kita itu sangat bingung gitu kan. Kita harus seperti apa? Kita harus bagaimana? Kita harus melakukan apa? Dan ini tidak ada jawabannya, dan tidak masyarakat ini tidak menerima jawabannya dengan jelas, dengan tegas, dan dengan solusi-solusi yang mengentaskan gitu kan. Nah, kenapa demikian? Sebagai contoh ya, sebagai contoh, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang memicu krisis ekonomi, seharusnya pemerintah itu memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ya, dalam hal ini sebagai contoh dalam ranah pendidikan ya. Seharusnya kementerian terkait atau orang yang
orang yang memiliki kewajiban di bidang pendidikan atau orang yang memiliki kewenangan di dalam pendidikan harusnya bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini memotong biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat atau bahkan menggratiskan biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat selama wabah COVID-19 ini gitu kan. Atau hal lainnya adalah dengan untuk mempercepat perang melawan COVID ini atau untuk mempercepat kemenangan perang melawan COVID-19 ini, seharusnya pemerintah berpihak kepada perjuangan-perjuangan kawan-kawan garda terdepan dengan cara membuat kebijakan yang berpihak kepada kawan-kawan yang berada di garda terdepan atau kawan-kawan tenaga medis. Sebagai contoh, tetap membuat larangan mudik secara tegas, tidak ada toleransi gitu kan. Tetap membuat pembatasan sosial, dalam hal ini pembatasan transportasi dari mulai udara, kemudian darat hingga laut. Dan kemudian pemerintah juga harus bisa menjadi contoh sebagai tokoh publik, sebagai pejabat publik kepada masyarakat. Apabila pemerintah tidak bisa menjadi percontohan kepada masyarakat sebagai pejabat publik dan sebagai tokoh publik, maka tidak heran masyarakat kita itu sangat sulit untuk mematuhi aturan-aturan, sangat sulit untuk mengikuti himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita melihat sebuah percontohan yang nyata dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Nah, maka dari itu marilah kita semua sama-sama bahu-membahu, gotong royong untuk perang melawan COVID-19 ini gitu kan. Pemerintah dengan kewajibannya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kebijakan yang berpihak kepada kemenangan perang melawan COVID-19 ini. Kemudian masyarakat sudah sepatutnya kita sadar untuk membantu tenaga medis, membantu garda terdepan untuk perang melawan COVID-19 ini dengan cara diam di rumah aja, kemudian social distancing, tidak berkumpul dan tidak mudik. Itu teman-teman. Nah, jadi mungkin ini aja dari aku ya, dulur-dulur atau kawan-kawan. Sekian mungkin ya ngobrol isu atau bincang isu kali ini. Kita sambung di lain kesempatan, kita ngobrolin atau bicara isu-isu yang hangat di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau kawan-kawan suka dengan narasi-narasi yang saya bawa, kalau dulur-dulur suka dengan statement-statement atau narasi-narasi yang aku bawa, dulur-dulur atau kawan-kawan bisa sebarkan ini. Kemudian untuk mensupport terus saya melihat sebuah persoalan dari sudut pandang yang bisa dikatakan mencoba melihat dari sudut pandang yang kritis, dulur-dulur bisa mensupport saya dengan terus mensaksikan video-video saya, kemudian like video-video saya, atau dulur-dulur jika berkenan untuk berlangganan pada kanal YouTube saya. Oke, terima kasih dulur-dulur atas atensi dulur-dulur, terima kasih atas atensi kawan-kawan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.